Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kalau kami bisa ada di bulan yang terakhir di tahun ini, kami percaya itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya dapat mengarahkan kami, menguatkan kami, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau hadir mengurapi setiap kami, biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami dapat menghidupi firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga Home Community Church dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita dan diberkati Tuhan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Di bulan ini masih di tema Season of Giving, musim memberi. Kami berdoa biar sepanjang bulan ini setiap jemaat Tuhan, keluarga HCC menghidupi tema ini, yaitu musim memberi. Kita hidup jadi berkat, kita hidup memberi, menjadi musimnya untuk kita semakin banyak memberi. Dan sepanjang tahun ini saudara, kita belajar tentang banyak hal yang sering kali diajarkan ke kita berulang-ulang, yaitu selfless. Hidup lebih mengutamakan orang lain. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga belajar tentang generosity, kemurahan hati. Bahkan setiap minggu kita belajar tentang offering message atau pesan sebelum persembahan, tentang mengapa kita memberi, bagaimana caranya kita memberi. Dan saya yakin kita semua punya gaya hidup yang sama, yaitu gaya hidup memberi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mungkin sudah tahu tentang pentingnya memberi, tetapi apakah kita sudah memberi dengan cara yang benar? Apakah kita sudah memberi dengan kualitas yang benar, atau dengan motivasi atau dengan tujuan yang benar? Saya temukan sebuah quote atau kalimat yang menarik yang pernah disampaikan oleh Pastor Joseph Carroll dari GPCC. Dia bilang seperti ini, dalam bahasa Inggris tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pemberian menggambarkan identitas sang pemberi dan nilai sang penerima. Saya ulangi lagi. Pemberian menggambarkan identitas sang pemberi dan nilai sang penerima. Artinya, ketika kita memberi sesuatu, itu bukan hanya sekedar pemberian, tetapi ada maksud yang bisa diterjemahkan dari setiap pemberian yang kita berikan. Misalnya, setiap hadiah atau pemberian yang kita berikan, itu ternyata menggambarkan identitas kita sang pemberi. Dan seberapa kita menilai orang yang menerima. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu yang asal-asalan, kita sedang menggambarkan bahwa diri kita adalah pribadi yang asal-asalan. Atau bisa juga diterjemahkan bahwa kita menghargai orang yang kita berikan hanya asal-asalan atau tidak bernilai. Oleh karena itu, pemberian atau hadiah itu menggambarkan apakah kita sang pemberi adalah orang yang excellent atau generous, atau apakah orang yang menerimanya adalah orang yang kita hormati, kita kasihi, atau kita hargai. Pemberian ternyata bisa diterjemahkan dalam pesan seperti itu. Dan itulah saya memberi judul saat teduh kali ini adalah Giving is a Communication. Memberi adalah bagian atau bentuk dari komunikasi. Memberi adalah pesan, memberi adalah bentuk komunikasi. Saat kita memberi, sebenarnya kita juga sedang mengatakan sesuatu. Kalau cinta, pasti memberi. Amin, saudara. Kalau cinta, pasti berkorban. Tidak mungkin seseorang dibilang mencintai kalau dia nggak pernah mau memberi atau berkorban. Artinya hanya di mulut saja. Kalau hormat atau respect, pasti memberikan yang terbaik. Amin. Tidak mungkin kita bilang saya menghormati Anda, tetapi ketika saya memberi sesuatu, saya memberi yang asal-asalan. Itulah mengapa di setiap offering message seringkali dikatakan memberi persembahan adalah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Itulah mengapa kita harus memberikan yang terbaik, karena kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang besar. Dan kebenarannya bahwa Tuhan pun sudah memberikan sesuatu kepada kita, dan tersirat sebuah pesan dalam pemberiannya, yaitu sebuah ayat yang tentunya sangat tematik dengan Natal ya, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara perhatikan, ayat ini ditulis oleh Yohanes, bukan oleh Yesus atau bukan oleh Tuhan sendiri. Tetapi ya tentu kita percaya diilhamkan oleh Roh Kudus. Tetapi ini tersirat atau diterjemahkan oleh Yohanes. Karena begitu besar kasih Tuhan, Yohanes melihat bagaimana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sebuah pemberian yang sangat berharga, pemberian yang sangat bernilai. Dan kalau Tuhan sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya Dia sangat mencintai kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita, dilihat dari pemberiannya. Kalau Tuhan hanya sekedar memberikan berkat kepada kita, tetapi tidak mau memberikan sesuatu yang berharga bagi Tuhan, ya kita mungkin tidak melihat ayat ini dituliskan. Tetapi karena Tuhan memberikan bagian dari dirinya, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, kita bisa bilang bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin, saudara. Artinya kita punya Tuhan yang sangat mencintai kita. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari perbuatan Tuhan, dari pemberian Tuhan, kita bisa menerjemahkan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Bahkan bukan karena kita yang mencintai Tuhan, tapi karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Itulah kita bisa melihat Tuhan sudah jadi contoh bahwa ketika Dia memberi yang menyatakan siapa Dia, dan Dia menunjukkan bahwa kita siapa. Kita adalah orang yang dicintai, dan Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang penuh kasih. Saya berdoa lewat pesan kali ini, lewat saat teduh kali ini, kita bisa menyadari bahwa setiap kali kita memberi, itu bukan hanya sekedar pemberian, tetapi ada pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, saya mendorong setiap jemaat untuk memberi yang terbaik. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga, beri yang terbaik. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat cinta-Mu yang sungguh besar atas kami, sehingga Engkau memberikan sesuatu yang tak ternilai, yang sungguh mahal. Kami bersyukur Tuhan, dan Roh Kudus Engkau menolong kami, agar kami pun demikian menjadi berkat, melakukan yang terbaik untuk orang lain, bahkan untuk Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dapat hidupi dalam kehidupan kami. Engkau urapi setiap kami, mampukan setiap kami, berkati setiap kami, agar kami bisa terus mampu untuk jadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Dan biar the season of giving itu dinyatakan, bahkan dihidupi oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.